Halo, nama saya Grace Deborah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Perang Troya. Menurut cerita dari Homer's Child, itu adalah perang terbesar pada masanya yang mencakup banyak banget pejuang dan juga beberapa dewa Yunani yang ikut campur. Namun banyak juga yang menganggap bahwa Perang Troya itu adalah sebuah mitologi saja. Kemudian dikutip dari Theoi, perang dikatakan telah berkecamuk begitu lama dan merenggut begitu banyak nyawa. Kemudian pasalnya, sekuat dan sebanyak tentara Yunani, mereka sama sekali bukan tandingan pertahanan Trojan yang sangat strategis diberlakukan di sekitar kota Troy. Kemudian bagaimana Perang Troya bisa dimulai? Seluruh konflik ini dimulai ketika Paris, seorang pangeran Troy, bertemu dengan Helen, seorang ratu Sparta. Layat Homer ditulis sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Menurut orang Yunani, perang terjadi pada abad ke-13 sebelum Masehi. Sementara Homer sendiri tidak hidup ketika perang terjadi. Cerita seputar konflik adalah bagian dari tradisi lisan lama sebelum karyanya. Homer menggabungkan kisah-kisah ini dan sumber-sumber lain untuk memberikan gambaran tentang apa yang mungkin memicu perang, bagaimana hal itu terjadi. Menurut tradisi Yunani, Perang Troya terjadi karena ada dua alasan utama, yaitu Zeus ingin menemukan cara untuk mengurangi populasi manusia yang selalu meningkat. Dan sebelum semua itu, ada cerita yang menyatakan bahwa semuanya terjadi akibat campur tangan dari dewa-dewa Yunani. Tiga dewi tercantik di Olympus, ada Athena, Aphrodite, dan Hera, sedang memperebutkan siapa di antara mereka yang paling cantik dari semuanya. Untuk seorang hakim, mereka memilih Paris muda, seorang pangeran Troy yang dikenal dengan hasrat dan cintanya pada wanita cantik. Dalam upaya untuk mencurangi pemilihan, Aphrodite berjanji kepada Paris bahwa dia akan memberikan Helen. Helen adalah wanita tercantik di bumi. Kemudian satu-satunya masalah di sini adalah Helen sudah menikah dengan Menelaus, raja Sparta. Saat dalam misi diplomatik ke Sparta, Paris melayu Helen yang berkat pengaruh Aphrodite jatuh cinta kepadanya. Ada cerita yang saling bertentangan tentang bagaimana Helen akhirnya kembali ke Troy bersama Paris. Ada yang mengatakan bahwa Paris menculiknya, mungkin karena dia merasa bahwa dia adalah haknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan Aphrodite. Ada juga yang mengatakan bahwa Helen pergi atas kemauannya sendiri karena dia lebih memilih Paris daripada tiran suaminya, Menelaus. Siapa yang ikut dalam perang Troya? Menelaus, raja Sparta, dan suami istrinya Helen. Merasa sangat diremehkan karena fakta bahwa Trojan menolak mengembalikan istrinya, sehingga dia pergi ke saudaranya. Menelaus memohon kepada saudaranya untuk membantunya berperang melawan Trojans atas penghinaan besar yang telah mereka berikan kepadanya. Agamemnon setuju. Jadi mereka mulai mengumpulkan tentara Yunani yang besar yang mencakup beberapa kota di wilayah tersebut, seperti Sparta, Arkadia, Boeotia, Posia, Athena, Argos, Euboea, Korintus, Kefalonia, Rhodes, Kreta, Magnesia. Tidak jelas berapa jumlah pasukan ini, tetapi di beberapa titik Helen sebelumnya, Helen dari Sparta, dan sekarang Helen dari Troy, dikenal sebagai wajah yang meluncurkan 1000 kapal. Itulah beberapa banyak kapal orang Yunani berlayar ke Troy. Di antara orang Yunani ada juga beberapa prajurit terkenal dan pahlawan khusus. Beberapa adalah dewa yang memiliki satu orang tua sebagai manusia, sementara yang lain adalah para dewa. Beberapa pejuang paling terkenal di pihak Yunani adalah selain itu, orang-orang Yunani dibantu oleh beberapa dewa. Dewa-dewa ini memiliki prajurit favorit mereka, dan mereka sering melindungi dengan membelokkan panah dan tombak dari mereka. Mereka bahkan pergi sejauh mengusir mereka dari beberapa kesempatan untuk menjauhkan mereka dari bahayanya pertempuran. Troy adalah kota yang terlindungi dengan baik dengan tembok yang tak tertembus.
Ditambahkan dengan fakta bahwa Raja Priam agak pintar dan putranya Hektor, putra mahkota, diyakini sama mematikannya dalam pertempuran seperti Achilles, meskipun dirinya sendiri bukan setengah dewa. Trojan juga memiliki sekutu dan mendapat bantuan dari beberapa dewa. Perang ini berkecamuk selama 10 tahun. Namun, pasukan Yunani memiliki akal agar dapat menembus tembok kota dengan membangun kuda kayu besar. Pasukan Troya saat menemukan kuda itu tidak melihat orang Yunani dan mengira kuda itu adalah hadiah dari para dewa yang telah mengalahkan semua musuh mereka di malam hari. Mereka membawa kuda itu kembali ke dalam tembok kota tempat orang-orang Yunani memanjat keluar di bayangan malam dan membakar kota Troya. Hanya beberapa Trojan yang lolos. Malam itu pasukan Yunani memenangkan perang Troya. Trojan War is one of the most famous conflicts in human history, but it resides somewhere within the space between fact and fiction. The myth is just as much a part of the tale as the actual history. So keep watching as we dive deep into the truth behind the Trojan War. The story of the Trojan War has been told and retold countless times, most famously by Homer in the Iliad. In the 17th century, Blaise Pascal wrote, "Homer produced a story which he offered as such and was accepted as such, for no one doubted that Troy and Agamemnon had existed any more than the golden apple. He did not think he was making a history of it, merely an entertainment." But it turns out that there's more truth to Homer's tale than initially thought. In the 19th century, a Prussian businessman named Heinrich Schliemann went to what is now Turkey in an attempt to find the location of the Trojan War. Modern archaeologists later confirmed that these findings correlated with the existence of a city as well as its destruction. So, despite Homer's embellishments, he knew his history. In Greek mythology, the Trojan War essentially begins with a botched beauty contest. All the Greek gods were attending a wedding, except for Eris, who hadn't been invited. Hera, Aphrodite, and Athena all wanted the apple. But when they asked Zeus to mediate, he instead delegated the task to Paris of Troy and told the messenger god Hermes to take the goddesses to him. Hera promised Paris untold wealth and power, Athena promised him untold knowledge, and Aphrodite promised marriage to the most beautiful mortal woman, Helen of Sparta. That bribe sealed it, and Paris chose Aphrodite as the recipient of the golden apple.